Pidato pidato saya akan mulai dalam 3, 2, 1. Om Swastiastu. Kami dari tim pemerintah penutup akan membawakan beberapa poin pada perdebatan sesi ini. Dewan juri yang terhormat, sebelum masuk pada poin-poin argumen, mari saya pertegas definisi operasional dari spesialis yang membuatnya tidak lebih baik dari definisi generalis sebagaimana yang didengung-dengungkan oleh tim oposisi. Spesialis adalah orang yang mempelajari satu bidang secara mendalam hingga mencapai kepakaran dan pemahaman mendalam terhadap bidang tersebut. Sedangkan generalis adalah tipe yang mengerti banyak hal, biasanya memahami konsep secara umum dan melihat permasalahan dari berbagai segi. Adapun glorifikasi dapat dinalarkan atau diartikan sebagai mengagung-agungkan atau memuliakan sesuatu. Nah, Dewan Juri yang terhormat, dari definisi tersebut kita semua pasti setuju bahwa secara matematis individu yang memiliki skill yang lebih banyak pasti akan lebih dipertimbangkan dibanding individu yang memiliki satu spesialis skill saja. Perlu juga kami klarifikasi ke tim oposisi bahwa yang kami sayangkan adalah tindakan melebih-lebihkan karir spesialis ini di atas profesi generalis lainnya. Padahal akan lebih baik jika lebih banyak orang generalis daripada spesialis, bukan? Dan peran mereka sangat penting, jadi tidak perlu ada yang melebih-lebihkan atau diagung-agungkan dalam hal ini. Mari saya berikan ulasan lebih luas tentang keadaan status quo saat ini yang dapat membantah pernyataan dari tim oposisi. Yang pertama, kita tengah berada di era digital, di mana segala hal mulai dijalankan dengan otomatis dan mengintegrasi teknologi di dalamnya. Jika seorang spesialis pada satu bidang tidak memiliki kemampuan tambahan, maka ia akan sangat sulit beradaptasi di era digital ini. Saya ambil contoh sederhana. Misalnya seorang akuntan, pada zaman dahulu akuntan berkutat dengan menghitung dan menganalisis angka secara manual. Keterampilan mengoperasikan software teknologi tentu juga sangat dibutuhkan di era sekarang, bukan? Nah, pekerjaan akuntan akan lebih menjadi efisien dan menjadi lebih akurat. Nah, kami yakin tim dari Kontra bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika akuntan profesional tidak efisien dalam menjalankan teknologi. Kekhawatiran tim oposisi terhadap informasi yang tidak kredibel. Dewan juri yang terhormat, kami yakin bahwa kredibilitas sebuah informasi tidak ada hubungannya dengan status penulis, entah dia spesialis, entah dia generalis. Pada kenyataannya, dalam status quo justru sering ditentukan analisis dari seorang ahli yang tidak akurat, karena hanya melihat dari satu perspektif saja. Malah orang generalis lebih mampu memberikan rekomendasi pemecahan masalah yang lebih representatif karena menyangkut aspek-aspek kehidupan masyarakat yang lebih luas. Dewan juri yang terhormat, kami akan masuk ke poin-poin argumen. Poin-poin dapat mempertegas kami dalam berargumen yang sangat menyesali glorifikasi karir spesialis. Argumen pertama atau poin pertama yang adalah berkurangnya multitasking atau berkurangnya kemampuan seseorang untuk memiliki lebih dari satu bidang kemampuan. Itu menyebabkan tidak efisiennya suatu perusahaan karena harus mencari karyawan sesuai spesialisnya, sehingga hal tersebut akan sangat tidak mengefisienkan waktu dan anggaran perusahaan. Yang kedua adalah fleksibilitas. Seorang yang mempunyai kemampuan generalis cenderung sangat fleksibel atau dapat merangkap suatu pekerjaan, melihat suatu masalah dari berbagai arah, sehingga ini akan lebih menarik perhatian pengguna jasa untuk dipekerjakan. Yang ketiga, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh pembicara pembuka, bahwa karir spesialis yang diklarifikasi akan membuat perspektif masyarakat terhadap kebutuhan sosial maupun dunia kerja menjadi sangat sempit. Dampaknya adalah anak-anak kita akan berlomba-lomba agar dapat memiliki karir spesialis saja, sementara bidang-bidang lainnya cenderung akan
tidak diminati padahal kebutuhannya di dunia kerja dan kontribusi bagi masyarakat amatlah tinggi. Contohnya lagi, ketika semua orang berlomba-lomba masuk jurusan kedokteran, maka akan terjadi penumpukan di suatu bidang pekerjaan dan kelangkaan pada jurusan lainnya. Hal ini dapat juga bermuara pada meningkatnya angka pengangguran. Kami meyakini, yang keempat, kami meyakini bahwa kita tidak akan perlu banyak karir spesialis di masa depan. Kenapa? Karena kebutuhan masyarakat akan saling terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Contoh sederhana saya ambil. Makin menyempitnya lahan produktivitas pertanian, sementara kebutuhan konsumsi terhadap pertanian itu sangat tinggi. Hal ini membuat pekerjaan spesialis apapun tetap memerlukan skill tambahan seperti bercocok tanam atau bertani di rumahnya sendiri ke depannya. Kami meyakini bahwa tindakan glorifikasi pada suatu bidang secara spesifik itu akan sangat mengganggu kestabilan profesi di dunia kerja nantinya. Sejatinya karir spesialis dan generalis sama-sama sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan di dunia pekerjaan nantinya. Sekali lagi, kami sangat bangga menjadi tim pemerintah penutup. Terima kasih. Baik, pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Baiklah, Dewan Juri yang terhormat, saya sangat bangga menjadi tim pembuka, dan kali ini saya akan membahas dan menyampaikan pernyataan kami terkait pernyataan dari tim oposisi. Dewan Juri yang terhormat, tim oposisi nyatanya telah gagal membantah proposal kami, karena kami sama sekali tidak menemukan urgensi mengapa glorifikasi spesialis ini perlu dilakukan. Sebaliknya, tim oposisi justru berfokus pada peran dari seorang karir spesialis dan keakuratan informasi yang katanya lebih ada pada orang-orang dengan karir spesialis, sedangkan perdebatan kita ini tentang glorifikasi karir, bukan penting atau tidak pentingnya seorang spesialis. Dewan Juri yang terhormat, kami akan mengklarifikasi beberapa hal yang disampaikan oleh tim oposisi. Yang pertama, pada dasarnya kami sangat sependapat dengan pembicara pembuka di tim kami. Hanya saja, kami ingin menambahkan limitasi yang perlu diketahui oleh tim oposisi sebagai pemerintah, dan kami tidak memungkiri peran spesialis di beberapa hal. Hanya saja, tindakan dari karir glorifikasi tersebut bagi kami terlalu berlebihan dan mendiskreditkan profesi lainnya. Yang kedua, tim oposisi bahwasannya menyatakan glorifikasi akan menjadi acuan atau motivasi bagi seseorang untuk melihat pentingnya spesialis. Hal ini tentu tidak benar dan sangat menyesatkan, karena tendensi dari tim oposisi bukan pada urgensi kebutuhan di masyarakat, melainkan ketergantungan pengakuan sosial pada karir spesialis tersebut. Sementara dari pihak kami sudah menyatakan sebelumnya bahwa proposal ini muncul akibat adanya karakteristik dunia kerja yang telah terbuka dan berubah dari masa ke masa. Dalam status quo, kita ketahui bahwa dunia kerja saat ini tidak hanya membutuhkan spesialis, melainkan tenaga-tenaga yang mampu bekerja secara multitasking. Sehingga hal tersebut akan mengefisienkan waktu dan biaya operasional perusahaan. Spesialis cenderung akan mengkotak-kotakan diri dalam sebuah pekerjaan. Hal ini tentunya akan merugikan pengguna jasa mereka, Dewan Juri yang terhormat. Yang ketiga, saya sependapat dengan pembicara pembuka bahwa dunia ini sangat dinamis. Hal ini disebabkan oleh mengikisnya batas-batas dunia karena perkembangan teknologi dan arus globalisasi. Di samping perkembangan peradaban manusia, dari pandangan ini, kami meyakini bahwa kebutuhan masyarakat dan cara mereka merespon permasalahan hidupnya sehari-hari, lambat laun pasti akan berubah dan mengalami pergeseran, Dewan Juri yang terhormat. Yang keempat, karir spesialis merupakan bentuk keabu-abuan masa depan, karena seorang yang hanya memiliki satu keahlian cenderung tidak peka dan tidak mampu merespon masalah di luar bidangnya. Sehingga ini sangat jauh dari harapan pendidikan di status quo saat ini yang menetapkan, yang ingin menciptakan generasi yang mandiri dan berdikari, Dewan Juri yang terhormat. Dan seperti yang kita ketahui, glorifikasi merupakan aksi melebih-lebihkan sesuatu sehingga terkesan luar biasa dan sempurna. Jadi di sini kami sebagai tim pemerintah sangat menyesali adanya glorifikasi karir spesialis pada status quo saat ini. Mengapa demikian?
Dewan ini, dewasa ini faktanya banyak orang berlomba-lomba untuk meningkatkan dan menambahkan skillnya. Tentunya ini dilakukan untuk memperbesar peluang mereka di dunia kerja. Karena sejatinya pada era ini banyak perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan atau skill yang mumpuni. Tentunya ini dilakukan agar mempermudah perusahaan tersebut dalam sistem manajemen perusahaan tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Selain itu, jika kita hanya mengandalkan tenaga pekerja yang memiliki satu skill saja, atau dapat dikatakan karir spesialis, tentunya perusahaan tersebut harus menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi yang memiliki skill lebih. Dan tentunya itu akan menambah beban biaya perusahaan tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Beda halnya jika sebuah perusahaan memiliki tenaga kerja yang bisa multi talent. Contohnya seperti orang IT atau programmer. Maka tentunya seorang programmer tersebut bisa menguasai komputerisasi yang berguna untuk perusahaan tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, mari kita masuk ke poin-poin argumen. Yang pertama, kami sangat tidak setuju jika adanya glorifikasi karir spesialis, karena ini akan menimbulkan sebuah prodi atau jurusan dalam lembaga pendidikan tertentu dan akan bersifat semena-mena tanpa menghormati jurusan atau program studi lainnya. Padahal semua prodi dalam lembaga pendidikan tersebut sama pentingnya. Kita beri contoh jika arsitektur memiliki keahlian dalam bidang merancang dan merencanakan konstruksi bangunan. Namun Dewan Juri yang terhormat, nyatanya arsitektur juga membutuhkan teknik sipil untuk mewujudkan rancangan tersebut. Maka dari itu kami sangat tidak setuju jika adanya glorifikasi karir spesialis, Dewan Juri yang terhormat. Dan yang kedua, kami juga sangat menyayangkan statement dari tim oposisi yang menyatakan bahwa perubahan ekonomi justru membutuhkan orang-orang yang lebih ahli. Tentunya kami pertegas di sini, itu salah besar, Dewan Juri yang terhormat. Mengapa demikian? Karena di tengah dinamisnya ekonomi dunia, yang dibutuhkan saat ini justru orang-orang yang mampu menjawab kebutuhan atau permasalahan masyarakat secara lebih terbuka dan fleksibel. Pada status quo saat ini, kita tidak bisa mengatasi masalah, misalnya pandemi COVID-19 tidak hanya dengan kemampuan memahami farmasi. Misalnya, melainkan juga diperlukan pengetahuan finansial untuk mengelola finansial di masa pandemi, apalagi terjadi krisis ekonomi, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari ini, kami memberikan kesimpulan, jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa sangat menyesali glorifikasi karir spesialis pada status quo saat ini. Karena sejatinya, semua karir itu sangat penting. Dan namun yang kami sangat sesali di sini adalah glorifikasinya. Dan kami sangat bangga menjadi tim pemerintah penutup. Terima kasih.